Bab 201, benar-benar menyedihkan, tidak cukup untuk menggambarkan rasa sakit Jun Yunsue saat ini. Matanya terbuka lebar, ingin mati. Didorong oleh naluri, tubuh berkedut tanpa henti, dan mulut terbuka tak terkendali, mulut berbusa. Jun Jiu sedikit mengernyit melihat, dan harus menarik kekuatan mentalnya. Jika terus berlanjut, Jun Yunsue akan menjadi orang bodoh yang gila jika dia tidak mati. Ini bukan yang diinginkan Jun Jiu. Mengambil sutra lembut untuk menyekat tangannya, Jun Jiu menatap Jun Yunsue dengan kejam. Jawaban yang didapatnya dari Jun Yunsue tidak memuaskannya. Yang dia tahu hanyalah bahwa Jun Yunsue menggantikannya dan menjadi tuan muda dari Night Marching Army. Tapi saya masih tidak tahu mengapa Night Marching Army melakukan ini. Dengan mata redup, Jun Jiu berkata, sepertinya jawabannya masih perlu ditanyakan dari Ye Xingjun. Sambil berdiri, Jun Jiu menepuk lengan baju dan roknya. Dia memandang Jun Yunsue dengan merendahkan. Dia disiksa dengan sangat parah sehingga dia tidak bisa hidup atau mati. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan Jun Jiu mengaitkan bibirnya, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati sampai aku mendapatkan jawabannya. Di depan orang bijaknya Jun Jiu, Hades bahkan tidak bisa merampok dia. Terlebih lagi, Jun Yunsue belum mati. Dengan jentikan jari, sebuah pil jatuh ke mulut Jun Yunsue. Jun Jiu mengangkat tangannya, dan ujung jarinya memadatkan energi spiritual. Dia mulai di sepanjang pergelangan tangan kanan Jun Yunsue, dan kekuatan spiritualnya meresap ke dalamnya. Jun Yunsue segera gemetar hebat seolah disambar petir. Tenggorokannya patah, dan dia hanya bisa mengeluarkan suara rejan. Di wajahnya seperti kepala babi, dia masih bisa melihat rasa sakitnya yang tak tertandingi. Menyambungkan kembali otot dan tulang saat terjaga, rasa sakit semacam ini bisa dikatakan membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Jun Jiu perlahan menghubungkan anggota tubuh, tangan, dan kaki Jun Yunsue. Melihat Jun Yunsue berkedut di tanah, melolong dengan suara rendah. Jari-jari Jun Jiu sedikit ditarik, dan di bawah kendali kekuatan mental, tubuh Jun Yunsue membeku, dan matanya menjadi kusam. Jun Yunsue, kamu akan melupakan apa yang baru saja terjadi. Aku ingin kamu keluar dan memberitahu He Sang dan Zuoqi. Aku ingin melihat mereka. Jika mereka tidak datang, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Adapun tempat pertemuan, aku akan membicarakannya setelah aku pergi dari sini. Jun dengan 9 mata menyipit, dia melengkungkan bibirnya dan tersenyum dingin dan flamboyan. Jun Yunsue mengangguk dengan lesu, ya. Mendengar Jun Jiu menjentikkan jarinya, Jun Yunsue langsung menutup matanya dan pingsan. Terhipnotis oleh kekuatan mental, Jun Yunsue tidak akan ingat bahwa dia baru saja menginterogasinya. Hanya setelah Jun Yunsue melihat He Sang dan Zuoqi setelah meninggalkan labirin dan keluar, dia akan membuka mulutnya untuk menyampaikan pesannya. Menatap Jun Yunsue dengan dingin, Jun Jiu berbalik dengan mengibaskan lengan bajunya. Sekarang bukan waktunya untuk membunuh Jun Yunsue, masih berguna untuk menjaganya. Keluar, selain Jun Xiaolei, Jun Jiu juga melihat seorang kenalan, Yan Hai. Jun Xiaolei menoleh ketika dia mendengar langkah kaki, dan melihat Jun Jiu segera berkata, Saudari Jiu, dia ingin melihatmu. Sukacita adalah kemarahan. Telapak tangan Yan Hai sedikit menegang. Setelah dia berada di sini beberapa saat, dia mendengar teriakan Jun Xiaolei datang dari belakang. Suara itu sangat melengking dan sangat menyakitkan sehingga dia gemetar di sekujur tubuhnya ketika mendengarnya. Awalnya, dia hanya lewat, tetapi ketika dia melihat Jun Xiaolei, dia mengenalinya sebagai orang Jun Jiu. Kemudian ketika dia meminta, Jun Jiu ada di sini, Yan Hai tiba-tiba tidak bisa berjalan. Melihat Jun Jiu sekarang, Yan Hai menyentuh gagang pedang dengan jarinya. Dia berkata, Jun Jiu, saya ingin bekerja sama dengan Anda. Kerjasama, ya, Yan Hai mengangguk, dan dia melanjutkan, kami menemukan pesona musim dingin. Bunganya sangat, ada banyak bunga, cukup untuk kita masing-masing. Tapi Dong Diehua dijaga oleh makhluk roh, jadi sangat sulit untuk dihadapi. Saya pikir, dalam ilusi labirin ini, tidak ada yang lebih kuat dari Anda. Petik 2, status Yan Hai tidak biasa. Dia mempelajari teknik pedang tertinggi Jianzong sejak dia masih kecil. Dia bahkan mempelajari pedang hati yang paling sulit. Sebelum datang ke Wuzongtai, Yan Hai bersikeras bahwa dia adalah yang pertama dalam kekuatan. Dan setelah Jun Jiu bertarung, Yan Hai dengan sukarela mundur ke tempat kedua.
Dia berani bersumpah bahwa tidak ada yang bisa menjadikannya yang ketiga. Pikirkan Dong Diehua, Yan Hai tahu bahwa hanya dengan bekerja sama dengan Jun Jiu kita bisa menang. Jadi dia datang untuk menemukan Jun Jiu. Yan Hai berkata, "Lagi, Jun Jiu, kamu bisa memikirkannya. Di sisiku, ada Gu Suying. Anda dapat membawanya dengan Anda. Kami berempat bekerja sama, dan tidak ada masalah bagi kami masing-masing untuk memiliki pesona musim dingin." Yan Hai melirik Jun Xiaolei untuk memberi isyarat. Kakak ke-9, Jun Xiaolei mengangkat kepalanya dan menatap Jun Jiu dengan mata berair. Sister Jiu yang bertanggung jawab. Jun Jiu berpikir sejenak. Dia menatap Yan Hai dan tersenyum dengan bibir merah. "Oke, saya bekerja dengan Anda." Petik 2, bergembiralah. "Tolong, saya akan membawa Anda ke pesona musim dingin." Yan Hai serius, dengan sedikit senyum di bibirnya. Dia berbalik dengan pedang di lengannya, dan memimpin jalan. Sepanjang jalan, Yan Hai tidak menyembunyikan apapun, dan memberitahu Jun Jiu tentang Dong Diehua secara detail. "Itu adalah Gu Suying yang pertama saya temukan. Ada banyak aster musim dingin, dan dia tidak bisa mendapatkannya sendiri. Jadi saya menemukan Yan Hai, dan Yan Hai datang ke Jun Jiu untuk bekerja sama. Mereka berempat bertemu di labirin dan memenangkannya bersama." Dong Diehua, terakhir kali Jun Jiu melihat Gu Suying berada di Wuzongtai. Kali ini, Gu Suying tersenyum dan berkata, "Luo Yuangwo Gu Suying, kamu pasti tangan suci Jun Jiu. Saya telah mendengar nama-nama terkenal, dan akhirnya saya bertemu hari ini. Nona Jun, kamu adalah gadis tercantik yang pernah aku lihat. Tidak ada yang tidak suka pujian." Jun Jiu pun tersenyum, "Terima kasih." Petik 2, Gu Suying menatap Jun Xiaolei lagi, dan saling menyapa. Tapi semua orang bisa melihat bahwa Gu Suying lebih tertarik pada Jun Jiu. Jun Xiaolei hanyalah seorang gadis kecil yang datang bersama Jun Jiu. "Kita akan mulai nanti, tapi kita tetap harus melihat mereka bertiga. Ikutlah denganku. Tidak ada orang lain yang menemukan tempat ini, jadi musuh kita hanyalah makhluk roh yang menjaga pesona musim dingin. Kita hanya bisa mendapatkan pesona musim dingin dengan membunuh mereka," kata Gu Suying, nadanya rumit dan dia ragu-ragu berbicara. Memanjat bukit kecil di labirin, Jun Jiu melihat ke bawah. Segera mengerti apa yang terjadi dengan reaksi Gu Suying. Ada dunia kecil yang tersembunyi di dalam labirin, dan di sini ada sebuah lembah. Tidak ada tanaman lain di lembah, hanya lautan bunga di seluruh pegunungan. Dan di rerumputan kosong di tengah lautan bunga, ada makhluk roh yang berbaring atau berbaring. Yang paling menarik perhatian adalah bunga aster musim dingin. Pesona musim dingin tidak tumbuh di tempat lain, tetapi tumbuh di kepala binatang roh. Bunga-bunga mekar dengan cemerlang, dan kecemerlangan biru yang redup menyebar ke bawah. Seperti safir, rayuan membuat orang memilihnya. Yan Hai berkata, "Binatang roh ini belum pernah terlihat sebelumnya, tapi tanaman merambat musim dingin tumbuh di kepala mereka. Jadi kami menyebutnya binatang Dongdi. Hal yang paling merepotkan adalah bahwa binatang Dongdi ini semuanya adalah binatang roh tingkat 2. Ada 2 dari mereka tingkat 3 binatang roh. Kita harus bergandengan tangan untuk mencoba dan melihat apakah kita bisa mendapatkan bunga aster musim dingin." Kelompok binatang Dongdi ini membingungkan Yan Hai dan Gu Suying. Jun Jiu melihat sekeliling dan menghitung, ada total 12 binatang Dongdi, dan tidak sulit untuk berurusan dengan mereka dan mendapatkan bunga Dongdi. Yan Hai dan Gu Suying menoleh bersamaan saat mendengar kata-kata itu, menatap Jun Jiu. Tidak sulit bagi mereka untuk memiliki ekspresi yang sama. Pembicaraan besar apa yang Jun Jiu bicarakan? Bab 202, 12 binatang mati musim dingin, 2 diantaranya tingkat 3 dan 10 adalah binatang roh tingkat 2. Dibutuhkan tim yang terdiri dari lusinan orang untuk melakukannya di hutan manapun. Dari mereka berempat, Jun Xiaolei masih seorang spiritualis tingkat 2, jadi dari mana asalnya percaya diri? Jun Jiu gila, Gu Suying hanya bisa memelototi Yan Hai. Matanya menunjukkan bahwa meskipun metode Jun Jiu sangat kuat, dia bisa mengalahkanmu. Juga tidak mungkin untuk mengalahkan binatang buas musim dingin. Apakah benar-benar dapat diandalkan untuk bekerja sama dengannya? Setelah menerima pandangan Gu Suying, Yan Hai juga merasa tertekan. Lagi pula, dia sedikit lebih tua dan lebih stabil dari Gu Suying. Tidak ada ekspresi pertanyaan dan pemeriksaan langsung. Berjabat tangan dan batuk kering, Yan Hai memandang Jun Jiu dan berkata, "Jun Jiu, apakah kamu punya ide? Binatang Dongdae ini dapat menggerakkan seluruh tubuh mereka,
jadi mereka tidak dapat ditembak dengan santai. Kalau tidak, itu akan menjadi buruk jika mereka dikepung. Tidak hanya buruk, kita mungkin kehilangan nyawa kita di sini. Gu Suying berkata dengan marah. Keraguan dua orang, satu dalam gelap dan satu lagi dalam terang. Di mata mereka sama sekali tidak mempercayai kata-kata Jun Jiu. Dia bahkan merasa dia terlalu lancang, jadi dia membuat lelucon seperti wanita tertua yang tidak tahu penderitaan dunia. Untuk sesaat, citra Jun Jiu di hati mereka berdua hampir jatuh ke nol. Pada saat ini, Jun Xiaolei berkata, binatang Dongdai sangat kuat, tetapi kakak ke-9 bahkan lebih kuat. Jika kamu tidak percaya pada kakak ke-9, kamu dapat menemukan orang lain untuk bekerja sama. Kamu, Gu Suying tersedak, Dia memandang Jun Jiu lagi dan berkata, menahan ketidakpuasannya, Jun Jiu, gadis kecilmu sangat percaya padamu. Kamu harus memberitahuku bahwa kamu punya rencana, kan? Meskipun tidak ada siang atau malam di labirin, kita tidak bisa membuang waktu di sini. Menghadapi keraguan keduanya, Jun Jiu tidak senang atau marah. Dia mengeluarkan sebuah sachet dan mengocoknya di depan semua orang, lalu melemparkannya ke Gu Suying. Bau, Gu Suying, apakah menurutmu memberiku sachet dapat membunuh binatang Dongdi? Kamu, kata Gu Suying di tengah jalan, mencium aroma sachet dan jatuh dengan keras. Yan Hai dan Jun Xiaolei yang menonton tertegun selama setengah detik, dan setelah pulih, Yan Hai segera menghunus pedangnya dan menatap Jun Jiu. Jun Jiu, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kalian tidak ingin tahu rencanaku? Ini dia, nada bicara Jun Jiu santai. Dia memegang jarum perak di antara jari-jarinya, dan itu terbang keluar dan menusuk titik akupuntur Gu Suying. Dalam sekejap mata, Gu Suying terbangun dengan suara dingin. Orang itu terjaga, tetapi dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa bangun sama sekali. Dalam kepanikan Gu Suying, Jun Jiu berkata perlahan dengan nada dingin dan tenang, ini adalah wewangian khusus. Apakah itu manusia atau makhluk roh? Ia akan tertidur dalam sekejap setelah menciumnya. Ini akan memakan waktu setidaknya setengah jam untuk mendapatkan kembali kekuatan. Mendengar kata-katanya, mata Yan Hai dan Gu Suying berbinar. Gu Suying lupa menyelesaikan akun dengan Jun Jiu untuk sementara waktu. Mengapa dia menggunakan sachet untuk membuatnya pingsan? Mereka menatap bungkusan yang jatuh ke tanah, berharap itu dia. Jun Jiu melanjutkan dengan mengatakan, namun, efek pada binatang roh tingkat ketiga jauh lebih lemah. Mereka tidak dapat dibuat pingsan, tetapi hanya dapat diperlambat dan diperlambat. Cukup, Yan Hai berkata dengan ramah. Berbicara. Yan Hai memandang Jun Jiu lagi, membuka mulutnya dan berkata dengan nada meminta maaf. Jun Jiu, kami salah paham denganmu. Tak satu pun dari mereka mempertanyakan apakah karakteristik Nixiang ini dapat bekerja pada binatang Dongdi. Bahkan Gu Suying, yang merupakan guru spiritual tingkat ketiga, hanya mengendusnya dan jatuh dengan keras. Saya belum melambat sampai sekarang, yang cukup untuk melihat kekuatan Nixiang ini. Mereka juga tidak bodoh, setelah menyadari bahwa Jun Jiu sengaja melakukannya. Menghadapi keraguan Gu Suying, itu sebabnya saya mencium aroma sachet untuknya. Gu Suying merasa malu dan bersalah. Dia duduk di tanah untuk memulihkan kekuatannya, tapi dia tidak mempertanyakan kekuatan Jun Jiu lagi. Saling memandang dengan Yan Hai, mau tak mau aku mengagumi kekuatan Jun Jiu. Tangan suci Jun Jiu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Tapi masih ada pertanyaan. Jun Xiaolei bertanya, Saudari Jiu, bagaimana kita bisa membiarkan Dongdai Beast jatuh ke dalam perangkap? Dia mengeluarkan beberapa penawar dan memberikannya kepada Jun Xiaolei dan mereka bertiga. Untuk mencegah mereka terkena Nixiang ketika mereka akan melakukannya. Setelah semuanya siap, Jun Jiu mengeluarkan busur panah lipat. Karena sangat kompak saat disatukan, hanya menampakkan wajah aslinya saat dibuka. Jadi Yan Hai dan yang lainnya tidak curiga di mana Jun Jiu mengeluarkannya. Mereka hanya mengagumi senjata tersembunyi yang sangat indah itu. Sambil penasaran, apa yang akan dilakukan Jun Jiu? Jun Jiu, apakah kamu sudah cukup istirahat? Aku baik-baik saja. Apakah ini akan menjadi tembakan? Yan Hai bangkit dan menghunus pedangnya. Gu Suying berdiri dan bergerak. Efek obat Nixiang memudar, dan dia hampir pulih. Melihat Jun Xiaolei lagi, dia sangat ingin mencoba dan bersemangat, tidak takut sama sekali. Yan Hai dan Gu Suying, yang menonton, berpikir lagi, sepertinya orang-orang di sekitar Jun Jiu juga bukan orang biasa.
Jun Jiu mengambil busur dan berjalan menaiki lereng bukit. Di labirin, tidak ada perbedaan antara siang dan malam, dan matahari di siang hari selalu bersinar. Dia berkata, ketika anak panah keluar, tembak ketika kamu mendengar suaranya. Siapapun yang berani menunda, aku akan memberinya anak panah terlebih dahulu. Ketiganya gemetar bersama, sedikit ketakutan. Apa yang dikatakan Jun Jiu bukanlah lelucon. Jun Jiu tidak lagi memperhatikan 3 orang di belakangnya. Dia membidik ke tengah lautan bunga dengan busurnya, dan memeriksanya. Jun Jiu berkata, Jun Xiaolei. Ya, Jun Xiaolei mendengarkan perintah itu, dan segera melemparkan bungkusan di tangannya ke depan. Jun Jiu membidik dan menembakkan anak panah. Kekuatan busur lipat itu kuat, dan anak panah itu melewati bungkusan dan terbang ke lautan bunga. Suara menerobos udara membuat binatang Dongdi khawatir. Mereka mendongak dan menatap busur dan anak panah yang terbang di atas. Seekor binatang buas musim dingin marah dan meraung dengan mulut terbuka. Mata telanjang bisa melihat gelombang suara bergetar di udara, dan busur dan anak panah serta bungkusan itu segera hancur begitu mereka terbang. Sachetnya pecah, dan semua bubuk obat di dalamnya jatuh. Dongdi mengendusnya dengan rasa ingin tahu, lalu bersin dan langsung. Terhuyung-huyung, ledakan. Dongdi pertama jatuh. Aksi. Jun Jiu menyingkirkan busurnya, mengeluarkan Bai Yue dan bergegas mendekat. 3 dari Yan Hai mengikuti dari belakang. Binatang buas musim dingin jatuh satu persatu. Bahkan jika mereka menemukan Jun Jiu dan yang lainnya bergegas, mereka tidak berdaya. Segera, semua binatang mati musim dingin tingkat kedua tidak tahan dengan Nixiang dan tertidur. 2 kematian musim dingin tingkat ketiga ditinggalkan untuk mendukung mereka, menatap Jun Jiu dengan marah dan meraung. Bahkan jika mereka terpengaruh oleh wewangian, mereka tidak boleh mengendurkan kewaspadaan. Jun Jiu berkata, berikan 1 untukku, dan 1 lagi untukmu. Cepat, oke? Tidak ada yang mempertanyakan perintah Jun Jiu. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Jun Jiu menghunus pedangnya dan menghadapi binatang Dong di tingkat ketiga. Yan Hai dan yang lainnya tersebar di 3 arah dan mengepung yang lainnya. Yan Hai dan Gu Suying saling memandang dengan mata tegas. Tanpa alasan, mereka bertiga lebih rendah dari Jun Jiu. Mereka harus berurusan dengan kematian musim dingin ini dulu. Tembakan Kiki. Bang bang bang, Jun Jiu menebas secara horizontal dengan pedangnya, dan menghantam gelombang suara menderu binatang buas Dongdi secara langsung. Gelombang suara itu meledakkan badai, membuat pakaiannya berkibar. Matanya dingin dan tanpa ampun. Jun Jiu berteriak potong. Bab 203, kekuatan spiritual mengalir ke Bai Yue, dan dia menebas dengan pedang. Merobek, suara yang menusuk telinga bergema di langit dan bumi, dan pedang Jun Jiu membelah badai, merobek gelombang suara yang menderu. Berjinjit mengelak ke arah Dong Dai Bis, Jun Jiu membalik pergelangan tangannya dan menusuk mata Dong Dai Bis dengan pedang. Aduh, kematian musim dingin tingkat ketiga merasakan bahaya fana. Ia memiliki intuisi yang tajam dan tidak bisa membiarkan Jun Jiu mendekat. Dia buru-buru ingin keluar dan mundur, tetapi di bawah pengaruh Nixiang, kecepatan Dong Dai Bis lambat. Itu sudah membunuh Jun Jiu sebelum bisa melarikan diri. Dengan raungan, Dong Dai Bis mengulurkan cakarnya yang tajam dan menepuk Jun Jiu. Dong Dai Bis berbentuk seperti kelinci besar. Dazzle musim dingin tumbuh di tengah telinga panjang, di atas dahi. Mereka memiliki kecepatan luar biasa, gigi depan dan cakar yang tajam. Sekarang kecepatannya lebih lambat dan keuntungannya hilang. Hanya gigi, cakar, dan serangan alaminya yang tersisa. Sebuah cakar ditampar, dan terdengar suara mencicit di udara, menunjukkan ketajaman cakarnya. Jun Jiu mengangkat tangannya dan mengangkat pedangnya di atas kepalanya, tetapi lututnya masih tertekuk karena beban kekuatan yang berat. Dengan tatapan dingin, Jun Jiu memegang pedang di kedua tangan dan berteriak pelan, menghunus pedang dan menebas ke atas. Bai Yue memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan, dan sebuah pedang mengembang. Menderu, harimau musim dingin tingkat ketiga meraung kesakitan, dan ia mundur dengan mantap. Cakar yang menyerang Jun Jiu langsung dipotong oleh Bai Yue, hanya menyisakan selapis kulit yang menempel, darah panas terciprat keluar, memercik ke seluruh tubuh Jun Jiu. Tanpa mengubah ekspresinya, Jun Jiu dengan dingin mengangkat pedangnya dan mengejarnya. Berkedip adalah selusin trik lainnya. Binatang Dong di tingkat ketiga memiliki luka pedang yang robek di sekujur tubuhnya, dan darahnya juga mewarnai gaun merah Jun Jiu semakin gelap dan semakin gelap. Sedikit darah ternoda di wajah kecil yang mempesona itu,
dengan mata dingin dan tak berperasaan, dan senyum haus darah mekar di bibir bengkok. Jun Jiu mengerutkan bibirnya, hanya ini yang bisa kau lakukan. Biduk musim dingin tingkat ketiga sepertinya mengerti. Itu mengeluarkan raungan marah dan melengking, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya. Begitu bola cahaya keluar, ia segera menelan aura ke segala arah, dan bola cahaya menjadi semakin besar, dengan kekuatan tak terbatas. Rampage menghantam Jun Jiu, tampak putus asa. Gerakan ini menarik ketiga Yan Hai di sebelah. Mereka menatap, tertegun. Karena syok sesaat dan kehilangan kesadaran, Bu Suying dihantam oleh kematian musim dingin tingkat ketiga lainnya dan terbang keluar dengan keras. Sekarang setelah Yan Hai dan Jun Xiaolei kembali sadar, mereka bergegas menyeret Dong Dai Bis. Selain Jun Jiu, di bawah serangan yang begitu kuat, dia bahkan tidak cemberut. Mengangkat tangannya dan memegang pedang, Jun Jiu melirik bel dari sudut matanya. Ia terhuyung-huyung dan tidak bergerak. Jun Jiu mengangkat kepalanya untuk melihat bola cahaya yang datang ke arahnya setelah kekuatan luar biasa datang. Tanpa mengubah ekspresinya, Jun Jiu menebas dengan pedangnya. Kekuatan spiritual berkumpul di Bai Yue, berdengung seolah menanggapi Jun Jiu. Dengan serangan yang menakutkan, paksaan dari guru spiritual tingkat ketiga meledak. Kekuatannya begitu kuat dan menakutkan sehingga Yan Hai dan yang lainnya membeku selama setengah detik, sangat kuat. Ledakan, menebas bola cahaya dengan satu pedang, akibat dari ledakan menyapu, kekuatannya sebanding dengan badai. Jun Jiu berjalan di tengah badai, selangkah demi selangkah dari lambat ke cepat. Langkah teleportasi lainnya muncul di depan Dong Di Bis. Menginjak kepala binatang Dongdi, Jun Jiuheng memegang bayangan dan memotongnya dengan pisau, dan meraih bunga Dongdi di kepala binatang Dongdi di telapak tangannya. Pesona musim dingin tidak ada di langit maupun di tanah. Seperti air, itu tumbuh di kepala binatang roh, dan energi yang dimakan dan diserapnya siang dan malam adalah darah. Darah juga sejenis air, pesan Penatua Tuki benar. Bunga Dongdi memakan darah binatang Dongdi, dan binatang Dongdi juga menggunakan energi bunga Dongdi untuk meningkatkan kekuatannya. Jun Jiu memotong bunga Dongdi dengan satu pisau, yang setara dengan membunuh binatang Dongdi. Tubuh Bang jatuh ke tanah, dan ketika bergerak, tidak bergerak. Sampai pada kesimpulan ini, Jun Jiu telah menemukan garis hidup Dongdi Bis. Dia memegang bunga aster musim dingin di tangan kirinya dan melihat ke sisi lain Yan Hai dan yang lainnya masih bertarung dengan bunga aster musim dingin tingkat ketiga lainnya. Bermain dengan Yuying dengan ujung jarinya, mata Jun Jiu berbinar dan Yuying terbang keluar. Suara desir di udara membuat Yan Hai takut bertiga, mereka mengira itu adalah seseorang yang menyelinap dari belakang. Akibatnya, dia mengelak ke belakang, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat bayangan hitam pekat terbang melewatinya, dan bunga aster musim dingin di kepala bunga aster musim dingin terpotong dan langsung jatuh. Kehilangan bunga daikon musim dingin, binatang daikon musim dingin itu bergoyang dan jatuh dengan erangan. Gu Suying tercengang, mati. Yan Hai berbalik dan melihat Jun Jiu menarik Yuying kembali dari udara. Untuk sesaat, saya tidak bisa mengucapkan ribuan kata di hati saya, dan itu sangat rumit. Berani membiarkan mereka bertarung di sini untuk waktu yang lama, dan Jun Jiu akan menyelesaikannya dengan satu pukulan. Mereka semua adalah guru spiritual tingkat ketiga, haruskah jaraknya begitu besar? Aster musim dingin di kepala Dongdi adalah sumber kehidupan mereka. Dongdi ini milik Jun Xiaolei. Yan Hai, kamu menginginkannya, tapi ada Dongdi di sebelahnya. Oke, Yan Hai dan Bu Suying tidak keberatan. Binatang Dongdi dibunuh oleh Jun Jiu, dan dia memiliki hak untuk membuang Dongdi Hua. Saling memandang, Yan Hai dan Bu Suying menoleh. Salah satu dari mereka mengambil binatang Dongdai yang koma dan memotong bunga aster musim dingin di kepala mereka. Sejauh ini, setiap orang memiliki bunga aster musim dingin di tangannya. Jun Jiu, ayo pergi, ayo bicara saat kita keluar. Jun Jiu, tunggu. Yan Hai baru saja mengatakannya, dan melihat bahwa Jun Jiu telah menghancurkan bunga aster musim dingin. Cahaya biru yang berkedip-kedip menyelimutinya, sebelum menghilang dalam sekejap, Jun Jiu menatapnya. Masih ada darah di wajahnya, dan dia tersenyum sembrono dan lancang. Hati Yan Hai bergetar. Jun Xiaolei mengikuti Jun Jiu untuk melewati bea cukai. Hanya Yan Hai dan Bu Suying yang tersisa. Bu Suying mencengkeram luka di perutnya, dia melihat ke tempat Jun Jiu menghilang dengan mata yang rumit dan takjub.
Dia berkata, Junjiu adalah musuh yang kuat bagimu dan aku. Musuh yang kuat, Gu Suying, bisakah kamu mengalahkannya? Gu Suying tersedak, dan menatap Yan Hai dengan marah. Jika kamu tidak bisa bertarung sekarang, itu tidak berarti kamu tidak bisa bertarung di masa depan. Kami bukan sampah. Kamu dan aku sama-sama jenius yang satu dari sejuta, jadi apakah dia jauh lebih buruk daripada Junjiu? Masih ada lebih dari setengah tahun sebelum kompetisi besar Wuzong, dan kami akan melihat Anda di atas ring. Bab sejati, mereka semua adalah murid dari 5 sekte. Ilusi labirin hanyalah pertemuan pertama, pertarungan pertama. Tunggu hingga 5 kompetisi besar, itu akan menjadi acara akbar di mana sekelompok pahlawan akan berkumpul dan 100 orang akan bersaing untuk menjadi pemimpin. Pada saat itu, tidak hanya mereka, tetapi juga 5 saudara dan saudari berbakat dari sesi sebelumnya. Yan Hai menghancurkan bunga aster musim dingin, dan sebelum dia pergi, dia berkata, kamu benar, ini baru permulaan. Apakah itu naga, burung phoenix atau cacing, kamu tidak akan tahu sampai kompetisi besar Wuzong Tai. Tapi di lubuk hati Yan Hai, sudah ada. Sangat terpesona oleh sosok cantik itu. Seperti parit, sulit baginya untuk menyeberang. Membuka matanya lagi, Junjiu pertama kali mendengar suara Gu Song dan Yun Qiao. Keduanya memanggilnya serempak, suara langkah kaki mereka mendekat dari jauh. Nona Jun, mengapa kamu berlumuran darah? Apakah kamu terluka? Junjiu, ini seharusnya bukan darahmu, kan? Gu Song ragu-ragu tetapi tegas. Junjiu sangat kejam, sepertinya dia tidak bisa terluka seperti ini. Selain itu, di antara para murid tahun ini, tidak ada yang bisa menyakiti Junjiu. Junjiu melirik mereka, dan melihat melewati mereka ke Penatua Tuki. Dia berkata, ini bukan darahku. Penatua Tuki, bisakah kamu kembali setelah menyelesaikan bea cukai? Bab 204, kembali dulu. Penatua Tuki memandang Junjiu dengan ekspresi tidak jelas. Junjiu mengangguk dan merentangkan tangannya untuk memberi isyarat. Aku berlumuran darah. Tidak nyaman menunggu di sini. Semua orang memandangnya, bahkan dengan gaun merah, mereka tahu bahwa warnanya sedikit lebih gelap. Yun Qiao dan Gu Song berdiri di samping Junjiu, bau darah yang kuat sedikit menyengat. Gu Song tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat ke arah Penatua Tuki. Kakek Tuki, Junjiu telah menyelesaikan bea cukai. Kamu bisa membiarkannya kembali untuk mandi. Kalau tidak, akan seperti Yan Hai dan Bu Suying juga datang dari keluarlah dari cahaya yang berkedip-kedip. Tidak hanya ada darah di tubuh mereka, tetapi mereka juga mengalami luka serius. Melihat ini, Penatua Tuki sedikit mengangkat dahinya dan berkata, ayo kita semua kembali dulu. Kamu akan diberitahu untuk pergi ke aula utama setelah pertandingan selesai. Tapi kamu tidak bisa meninggalkan Wuzong Tai secara pribadi. Jika kamu melanggar adat istiadat, kamu masih bisa dicabut bahkan jika kamu lulus level kualifikasi. Oke, Junjiu menjawab dengan ringan, dan dia berbalik dan pergi. Yan Hai dan yang lainnya tercengang beberapa saat sebelum mereka menyadari bahwa mereka dapat kembali untuk mencuci dan menyembuhkan luka mereka terlebih dahulu. Ini segera mengikuti dan pergi, dan segera tidak ada yang tersisa di tempat. Gu Song sedikit tertekan, kakek Tuki, bisakah aku ikut dengan mereka? Apakah kamu seorang murid yang berpartisipasi dalam kompetisi? Penatua Tuki menatap Gu Song ke samping. Gu Song tersedak. Dia menyentuh hidungnya dan mundur dengan patuh. Labirin belum berakhir. Penatua Tuki melahirkan tirai air cermin lagi, yang tidak terpengaruh oleh Junjiu. Tirai air cermin sekali lagi dengan jelas menunjukkan pemandangan di labirin. Hanya saja tanpa Junjiu, semua orang merasa bosan untuk sementara waktu. Reaksi semua orang di aula adalah yang paling jelas. Penatua King berkata dengan datar, ada lebih dari selusin orang yang tersisa untuk melewati level tersebut. Yang mana yang kamu suka? Satu-satunya adalah Murong Nanjin dan Jun Yun Sui, dan yang lainnya jauh lebih tidak berbakat. Tapi berpikir bahwa keduanya dengan mudah dikalahkan oleh Junjiu, hatinya menjadi rumit. Meng Ziyuan, penguasa Danzong, mau tidak mau melihat He Sang, Elder He. Apakah reputasi Junjiu di kerajaan Tianzong benar-benar tak tertahankan? He Sang, Master Sekte Meng ingin tahu, mengapa Anda tidak memeriksanya sendiri? Anda tidak dapat mempercayai semua yang Anda ketahui dari orang lain. Petik 2. Tapi Penatua He, Anda bukan orang lain. Penatua King memandang He Sang heran.
Jelas sebelumnya, He Sang masih menyukai Jun Yunsue dan menginjak-injak Jun Jiu. Mengapa Anda tidak berbicara dalam sekejap mata? He Sang tidak menjawab orang-orang yang penasaran, dia menatap Zuo Qi dengan ekspresi rumit. Sebelum tirai air di cermin pecah, tidak ada dari mereka yang tahu apa yang telah dilakukan Jun Jiu pada Jun Yunsue. Tapi sekarang melihat Jun Yunsue bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa, aku merasa lebih bermasalah. Pikirannya tenggelam, He Sang merasa masih perlu berdiskusi dengan Zuo Qi lagi. Bisakah rencana Peng Jun Yunsue berhasil? Di sisi lain, Jun Jiu buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada Jun Xiaolei dan yang lainnya. Berbalik dan memasuki ruangan, ketika pintu ditutup, bola meriam putih kecil menyerbu ke dalam pelukannya. Cakarnya dengan lembut mengaitkan pakaian Jun Jiu. Meol-meol mengangkat kepalanya dan mengusap dagu Jun Jiu. Senyum muncul di sudut mulutnya. Jun Jiu memeluk Xiao Wu dan menyentuhnya. Merindukanku, Meong. Tentu saja, satu Meong, dan satu berbicara pada saat yang sama, menyebabkan Jun Jiu dan Xiao Wu terkejut. Menatap Mo Yue, Jun Jiu berkedip. Mo Yue berjalan menuju Jun Jiu, mata emasnya bersinar seperti langit berbintang. Dia mengaitkan bibirnya dan tersenyum jahat. Dengan senyum jahat di bibirnya, dia berkata, suatu hari tanpa melihat Xiao Jiwer seperti 3 musim gugur. Sudah 3 hari sejak mereka memasuki labirin. Apakah ini menggambarkan Mo Yue? Jun Jiu mengangkat alisnya. Kamu melewatkan waktu dengan sangat cepat. Menggoda dia. Jangan makan set ini sama sekali. Ledakan. Seseorang mengetuk pintu dengan ringan. Jun Jiu berjalan mendekat dan membukanya untuk melihat bahwa itu adalah anak laki-laki yang datang untuk mengantarkan air panas. Jelas, setelah Penatua Tuki mengirim kembali berita itu, mereka segera bersiap. Meminta bocah itu masuk untuk melepaskan air, Jun Jiu memeluk Xiao Wu dan melihat ke samping ke arah Mo Yue. Mengenai penambahan seorang penjahat cantik dan jahat di rumah itu, pelayan itu bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Setelah membuang air panas, dia membungkuk hormat pada Jun Jiu dan melangkah mundur. Jun Jiu melepaskan Xiao Wu, berjalan di belakang layar dan mulai menanggalkan pakaian tanpa ragu. Itu berlumuran darah, dan tidak nyaman dipakai sama sekali. Menatap layar, Jun Jiu menatap Mo Yue dan berkata, kalian menonton pertandingan. Mendengar kata-kata Xiao Wu, Jun Jiu langsung masuk ke bak mandi. Mendengar ini, dia berhenti, dan dia mengendurkan tubuhnya dan berbaring. Di mana daftarnya? Ini. Mo Yue melangkah maju, memegang batu giok di antara jari-jarinya yang ramping. Mendengarkan suara Jun Jiu membuka baju seperti cakar kucing yang menggaruk jantungnya. Sekarang semakin dekat, Mo Yue menghargai pemandangan di depannya. Jun Jiu tidak memiliki rasa malu sedikit pun dari seorang gadis kecil. Dia bersandar secara terbuka di bak mandi dan membiarkan Mo Yue melihatnya. Dia mengambil slip batu giok, dan kekuatan spiritualnya terendam di dalamnya. Dan Mo Yue, sambil mengagumi tubuh indah Wuxia, berhenti sejenak di dada Jun Jiu. Bibir tipis terangkat, dan ada senyum jahat. Jun Jiu baru saja melihatnya ketika dia membuka matanya. Dia berhenti sejenak, merasakan jantungnya berdetak kencang. Mo Yue berbicara, suaranya serak dan dalam. Jiwer kecil sudah dewasa gelombang-gelombang. Jun Jiu, aku mengerti maksud Mo Yue. Sudut mulut Jun Jiu berkedut, dan dia melirik ke tempat tertentu di Mo Yue dengan wajah dingin. Dia mencibir, tentu saja aku bisa tumbuh ketika aku masih muda. Tapi sayang kamu tidak akan tumbuh dalam hidupmu, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Xiao Wu baru saja mengerti arti Mo Yue, dan mengikuti garis pandang Jun Jiu untuk melihat tempat tertentu di Mo Yue. Seketika memahami makna mendalam dari percakapan itu, Xiao Wu diam-diam menutupi wajahnya. Meong, sangat kotor, tidak ada manusia yang dapat menerima keraguan, terutama keraguan tentang kemampuan tertentu. Mo Yue bersandar sedikit, menundukkan kepalanya dan mendekati Jun Jiu. Kabut tebal menyelimuti mereka berdua, mengaburkan kontur wajah, menambah kecantikan berkabut dan menggoda. Mo Yue dengan lembut mencubit dagu Jun Jiu, dan berkata dengan malas dan jahat, besar atau kecil, Jiu kecil bisa mencobanya. Petik 2. Tidak berkencan. Jun Jiu tampak acuh tak acuh, menatap Mo Yue dengan tenang. Senyum yang dalam dan seksi keluar dari tenggorokannya. Mo Yue membungkuk dan menurunkan dirinya. Menatap mata Jun Jiu dari jarak dekat,
murid-murid yang dingin dan jernih itu sama sekali tidak tergoda olehnya, mereka selalu begitu tenang dan kejam. Bibir Mo Yue bergerak, dia menundukkan kepalanya dan dengan ringan menjilat pipi Junjiu. Dengan ujung lidahnya, disitulah darah ternoda dan jatuh di wajah, dan mengering menjadi koreng. Sedikit demi sedikit, inci demi inci dijilat hingga bersih. Junjiu terengah-engah. Mo Wuyu adalah hormon berjalan. Tidak peduli seberapa tenang seseorang, dia tidak dapat menahan godaan seperti itu. Junjiu menarik napas dalam-dalam, tanpa sadar dan secara insting bersandar ke belakang. Namun, sebelum menjauh, satu tangan menekan pinggang Chi Guo untuk memeluknya. Dengan ciuman, mendarat di bibir Junjiu. Apa yang saya lihat di slip batu giok tadi semuanya hilang sekarang. Hanya perasaan yang dibawa oleh ciuman Mo Wuyu yang tersisa di pikiran saya. Bab 205, juga romantis mati di bawah bunga peoni dan menjadi hantu. Tapi Mo Yue bukanlah peoni, tidak peduli betapa indahnya peoni itu, bahkan tidak cocok sebagai kertas timah di depannya. Itu hanya bisa menjadi kelopak indah di bawah kakinya. Dan Junjiu juga tidak ingin menjadi hantu. Nafas terjalin, bibir dan gigi berbaur. Saat mereka berpisah, benang perak yang layu ditarik di antara bibir dan gigi. Junjiu dengan tenang mendorong Mo Yue pergi, dan duduk kembali di bak mandi. Benang peraknya putus, tapi tidak menghapus nafas yang lamban dan menggoda. Mo Yue menatap dalam-dalam ke bibir merah itu, dia baru saja mencicipinya, rasanya sangat manis. Merasakan tatapan Mo Yue, Junjiu menjilat bibirnya dengan kedutan. Seketika merasakan momentum yang berat di dalam ruangan, seekor binatang buas menatapnya, siap mencabik-cabiknya dan memakannya di perutnya, tanpa meninggalkan kulit atau daging. Ini bukan karena Mo Yue menggodanya, tetapi karena gunung berapi yang dia goda akan meletus. Menekan jari-jarinya di antara bibir dan giginya, Junjiu menoleh dan terbatuk datar, cium aku lagi lain kali. Mo Yue, aku berencana mengubah seseorang. Siapa? Aku akan menghancurkannya sampai mati. Ganti, Xiao Five, kata Junjiu pelan. Begitu Xiao Hu mendengar ini, dia keluar melalui jendela. Mo Yue menoleh tepat pada waktunya untuk melihat pantat Xiao Hu Yuan menghilang di dekat jendela. Dia menggerakkan sudut mulutnya, dan mengeluarkan tawa rendah, malas, dan provokatif. Mo Yue kembali menatap Junjiu, tampaknya Xiao Hu tidak mau melakukan ini. Ujung jarinya, ekspresinya bercampur dengan keterkejutan. Junjiu tidak menyangka tim Ye Xingjun saat ini akan sangat besar. Tidak hanya He Sang dan Zuoqi, tetapi seluruh pawai malam diintegrasikan ke dalam 5 sekte. Jika berita di slip giok ini tersebar, seluruh 5 sekte dapat diganggu 3 kali. Kelima pemimpin semuanya berada di posisi tinggi di 5 sekte. Para prajurit yang berbaris di malam hari juga bereputasi baik di antara 5 sekte. Mereka seperti jaring, menyelimuti seluruh 5 sekte tanpa sadar. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Wuzong. Yang dipahami Junjiu adalah jika kekuatan ini jatuh ke tangan Jun Yunsui, akan menjadi sangat sulit untuk dihadapi. Matanya menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, apakah semua informasi tentang pawai malam ada di sana? Petik 2, ya, Leng Yuan sedang berbisnis, Xiao Jiwer, kamu bisa mempercayainya. Mo Yue mengangguk. Junjiu, terima kasih Leng Yuan untuk saya. Saya pikir saya sedikit lebih percaya diri tentang pawai malam. Tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan, mereka dapat mengobrol dengan baik. Apa yang akan dilakukan Xiao Jiu? Tanda tanya, tunggu Jun, kamu akan tahu kapan Yunsui keluar dari ilusi labirin. Junjiu mencoba mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak tahu bahwa Mo Yue telah melihat melalui bel. Tapi dia tidak memecahkan rahasianya. Mo Yue sangat menyukai penampilan licik dan berperut hitam Junjiu, yang membuat hatinya gatal. Dalam formasi ilusi labirin, ada murid yang mendapat bunga aster musim dingin satu demi satu. Namun, mereka tidak memiliki instruksi di tempat Junjiu. Banyak orang tidak tahu cara menggunakannya atau cara mengeluarkannya, bahkan jika mereka mendapatkannya dengan putus asa atau beruntung. 5 hari penuh. Setelah 5 hari, semua murid yang masih hidup telah menyelesaikan level tersebut dan keluar. Di antara mereka adalah Murong Nanjin dan Jun Yunsui, yang hampir tewas saat mereka sekarat. Sejauh ini, total 15 orang telah membersihkan ilusi labirin. Gusong pergi ke Wuzongtai untuk menyampaikan berita, dan dia berkata, besok, saudara Wuxiang dan saya akan datang ke sini untuk menjemput Anda ke balai gunung. Anda akan berada di sana pada waktu itu.
dan akan diputuskan kemana Anda pergi untuk. Setelah pemberitahuan, Gusong berjalan dalam sekejap, dia berjalan langsung di depan Junjiu. Dia menggosok kedua tangannya dan menyerahkan resep pil kepada Junjiu. Ini resep pil yang kubicarakan, Junjiu, lihatlah. Junjiu membukanya dan melihatnya, dengan ekspresi tenang. Saya bisa memperbaikinya. Di mana bahan obatnya? Gusong, ketika Anda memutuskan kemana harus pergi, saya akan mengirim seseorang. Saya khawatir Anda tidak punya cukup, jadi saya sudah menyiapkan banyak hal, bahan obat, jadi tidak nyaman untuk memindahkannya. Junjiu mengangguk. Gusong menatapnya lagi. Junjiu, apakah kamu sudah memutuskan sekolah mana yang akan dituju? Petik 2. Memutuskan. Mendengar ini, Gusong, Yun Qiao dan Jun Xiaolei berkumpul bersama. Mereka menatap Junjiu dengan rasa ingin tahu, dan menunggu jawaban Junjiu dengan cemas. Namun, Junjiu menggendong Xiao Wu, tanpa niat menjelaskan. Dia tersenyum muram, dan berkata, kamu akan tahu besok. Tidak bisakah kamu mengungkapkan rahasianya sekarang? Kami adalah teman. Tidak, dia menolak mereka tanpa ampun. Junjiu melambaikan tangannya dan memasuki ruangan sebelum pergi ke aula utama besok. Dia harus bertemu dua orang malam ini. Jun Yunsue telah menyampaikan beritanya, tetapi Hesang dan Zuo Qi masih menunggunya untuk dihubungi. Menutup pintu untuk menghalangi pandangan semua orang, Junjiu mengangkat tangannya dan mengusap wajah Xiao Wu. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, saatnya berbicara dengan mereka. Meong, pergi. Di puncak gunung, ada beberapa istana. Selain aula utama untuk menerima tamu, masing-masing dari 5 sekte memiliki istana uniknya sendiri. Pada saat ini di aula utama Jianzong, Zuo Qi dan Hesang mondar-mandir dengan wajah gelap, mata mereka tertuju pada Jun Yunsue yang tidak sadarkan diri di tempat tidur dari waktu ke waktu, wajahnya jelek. Sesuatu terjadi pada Jun Yunsue seperti yang diharapkan, dan itu masih berhubungan dengan Junjiu. Zuo Qi berhenti, dan dia menatap Hesang. Hesang, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu. Hesang mengangguk. Sekarang saya hanya harus menunggu Junjiu menghubungi mereka. Hesang berkata, besok adalah waktu untuk bergabung dengan 5 sekte, dan Junjiu pasti akan datang kepada kita malam ini. Kamu benar, aku pasti akan datang malam ini. Tubuh Zuo Qi dan Hesang Qi menegang karena interupsi yang tiba-tiba. Mereka menoleh dan melihat bahwa Junjiu memasuki aula tanpa sadar. Saat ini, dia berdiri di depan pintu dan menatap mereka dengan bibir mengerucut. Melewati Junjiu, Hesang dan yang lainnya melihat seorang pria. Tersembunyi dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi auranya bermartabat dan mendominasi, tekanan tak terlihat, hampir kehabisan napas. Dia membela dan melindungi Junjiu. Mata haus darah dan arogan dalam kegelapan memperingatkan mereka bahwa jika ada bahaya pada Junjiu, dia akan mematahkan leher mereka dalam sekejap. Mengambil napas, Hesang membuka mulutnya dan berkata, kamu di sini. Aku bilang aku akan bertemu denganmu. Kamu datang menemuiku, dan aku datang menemuimu untuk alasan yang sama. Orang Ming tidak mengatakan gelap kata-kata, Anda harus tahu bahwa saya di sini kali ini. Tujuan menghadapi 2 guru spiritual tingkat 8, Junjiu tidak merasa gugup sama sekali. Saya tidak tahu apakah itu kepercayaan yang diberikan Mo Yue padanya, atau kepercayaannya bahwa mereka tidak berani menyakitinya. Hesang dan Zuo Qi sama-sama tidak yakin. Mereka saling memandang dengan ekspresi yang sangat rumit satu sama lain. Hesanglah yang berbicara lebih dulu, kamu tahu segalanya, tahu apa? Junjiu bertanya dengan tajam. Hesang dan Zuo Qi terdiam, dan mereka memandang Junjiu dengan mata yang rumit. Gadis itu tidak mengenakan gaun merah malam ini, dan kemeja ungu serta rok berlipit memancarkan kesan mewah dan elegan. Dia menggendong kucing putih di lengannya, duduk di kursi dengan dagu ditopang, dan memandang mereka dengan acuh tak acuh. Saat ini, Hesang dan Zuo Qi melihat sosok 2 orang melalui Junjiu. Bersambung.